Salam hangat, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih, pemikiran dari buku Innovating Minds, Rethinking. Sumbernya dari kutipan-kutipan pilihan yang sudah kita siapkan. Iya, betul. Dan fokus kita kali ini spesifik ke bab 6 ya. Ini ngebahas sesuatu yang relevan banget. Gimana sih caranya kita jaga tujuan kita biar tetap hidup, terus diupdate, dan nggak hilang dari pandangan. Apalagi kalau kita lagi mau inovasi atau bikin perubahan. Nah, ada konsep kunci nih yang bakal sering kita sebut, namanya penyetelan tujuan atau goal tuning, gitu ya? Persis, goal tuning. Penyetelan tujuan. Menarik. Saya yakin nih banyak di kita yang pernah ngalamin, ya nggak? Kadang tujuan rasanya kok kaku banget, nggak bisa diubah sama sekali, atau malah sebaliknya. Terlalu ngambang gitu, jadi bingung sendiri mau kemana. Sering itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kemampuan buat terus-terusan nyetel tujuan ini jadi penting banget? Apalagi di dunia yang kayaknya berubah terus tiap hari ya. Yuk kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebetulnya penyetelan tujuan ini? Terutama kalau kita hubungin sama proses kreatif atau pas kita mau bikin perubahan gitu? Gini, jadi konsep ini tuh intinya, nentuin tujuan itu bukan cuma kerjaan sekali jadi, terus selesai. Bukan. Buku ini bilang, ini tuh proses yang berkelanjutan. Berkelanjutan ya? Ya, tujuannya apa? Biar sasaran kita sama hubungan antar sasaran itu tetap jelas gitu loh di kepala kita selama kita jalanin prosesnya. Mau itu lagi bikin sesuatu atau ngelola perubahan. Jadi, intinya menjaga arah tetap jelas tapi secara dinamis. Oke, jadi bukan set and forget gitu ya? Berarti ada siklusnya dong? Nah, itu dia, persis. Lebih kayak siklus malah, bukan garis lurus. Kita mulai kan pilih tujuan awal. Terus, kita aktifin tuh tujuan, jadiin relevan di pikiran sama tindakan kita. Nah, yang penting nih, kita secara responsif ngelakuin pembaruan. Responsif terhadap apa tuh? Ya, terhadap kemajuan kita, atau mungkin ada halangan baru, informasi baru yang kita temuin. Ini bukan berarti kita pelin-pelan ya, tapi justru nunjukin adaptasi yang cerdas gitu. Saya jadi keinget deh, kita pernah bahas soal siklus membuat atau making, sama menemukan atau finding di buku ini juga. Ada hubungannya nggak sih penyetelan tujuan ini sama siklus itu? Oh, erat banget. Erat banget. Penyetelan tujuan ini bisa dibilang kayak sistem navigasinya gitu loh, dalam siklus making finding itu. Oh, oke. Pas kita lagi membuat sesuatu, lagi bertindak, kan sering tuh kita nemu hal baru, wawasan, masalah, peluang. Nah, penemuan ini bisa jadi pemicu buat kita nyetel ulang tujuan kita. Sebaliknya, tujuan yang udah di-setel ulang ini bakal ngarahin tindakan membuat kita selanjutnya. Jadi, ya kayak kompas sama peta yang kita update terus selama perjalanan lah. Oke, jadi ini proses yang dinamis banget, adaptif. Tapi muncul pertanyaan nih di saya. Kalau kita nyetel terus, gimana caranya biar nggak malah kehilangan arah sama sekali? Atau malah muter-muter aja gitu? Perlu ada semacam jangkar atau fondasi nggak sih? Nah, itu pertanyaan penting banget. Dan buku ini jawabnya tegas. Perlu. Ada fondasinya. Kuncinya itu, kita harus bangun misi atau rangkaian tujuan yang koheren, yang akarnya tuh kuat di kekuatan sama kapabilitas unik kita sendiri. Oh, jadi nggak asal nentuin tujuan gitu ya? Iya. Jangan cuma karena kedengaran keren, tapi sebenarnya jauh dari siapa kita atau apa yang kita jago lakuin. Harus berpijak pada realitas kita. Berarti kenali diri dulu ya sebelum nentuin arah. Ada contoh nggak sih gimana ini diterapin? Ada. Contoh klasik dari Bang & Olufsen, perusahaan audio premium itu kan, lewat riset, refleksi mendalam, mereka sadar DNA unik mereka itu bukan cuma teknologi canggih atau desain keren secara kepisah. Terus apa dong? Justru kekuatan inti mereka itu ada di harmoni keduanya. Jadi keunggulan teknologi yang isinya keandalan performa itu nyatu sama daya tarik emosional produk lewat desainnya, materialnya, pengalaman pakainya. Oh, jadi bukan atau ya, tapi dan perpaduan itu yang jadi identitasnya. Tepat sekali. Dan yang paling penting, penegasan identitas ini tuh bukan cuma buat jadi bahan iklan loh. Oh iya. Ini jadi semacam panduan internal yang nyerep ke seluruh perusahaan. Mulai dari R&D, desain, produksi, sampai marketing. Semuanya ngarah ke harmoni itu. Buku ini nyebutnya konfirmasi masa lalu dan panduan untuk masa depan. Nah, identitas yang jelas ini jangkarnya. Wah, ini menarik banget sih. Buat Anda nih yang mungkin lagi ngerancang proyek, atau mulai bisnis, atau bahkan mikirin karir ke depan, coba deh ambil waktu sebentar. Apa sih sebenarnya perpaduan unik dari kekuatan dan kapabilitas Anda?
Paham soal ini secara mendalam bisa jadi fondasi kuat buat nentuin tujuan awal yang pas. Sebelum nanti Anda mulai nyetel-nyetel lagi di tengah jalan. Nah, oke, udah punya fondasi arah nih. Terus kita sering dihadapin sama pilihan fokus kan? Ada yang bilang lihat gambaran besar, ada juga yang bilang fokus ke detail. Gimana nih dilema ini berlaku pas kita netapin dan nyetel tujuan? Seberapa spesifik sih bagusnya tujuan kita? Nah, ini nyentuh inti dilema lain yang dibahas di buku ini juga. Tujuan itu kan emang ada di level abstraksi yang beda-beda ya. Ada yang konkret banget, keukur kayak telepon 5 klien potensial hari ini. Oke. Sampai tujuan yang lebih luas, basisnya nilai, kayak bangun reputasi sebagai mitra terpercaya. Jadi kayak ada spektrum gitu ya, dari detail banget ke luas banget. Betul. Dan disinilah muncul trade-off atau pertukaran yang menarik antara makna sama kemudahan pengelolaan. Namanya meaning manageability trade-off. Gimana tuh maksudnya? Gini, tujuan yang spesifik banget, konkret misalnya, tulis 3 paragraf pendahuluan. Itu kan gampang dikelola ya. Kita tahu persis mesti ngapain, progresnya jelas. Tapi kalau kebanyakan tujuan mikro kayak gini, tanpa nyambung ke kenapanya yang lebih gede, kerjaan bisa kerasa hambal gitu, kurang bermakna. Oke, paham. Terus kalau sebaliknya, terlalu abstrak. Nah, kalau terlalu abstrak misalnya tujuannya jadi lebih inovatif. Mungkin kedengarannya bermakna banget ya, memotivasi. Tapi bisa jadi kita malah bingung. Oke, terus langkah pertama gue apa nih? Gitu kan? Jadi terlalu abstrak juga bisa bikin kita nggak gerak karena nggak jelas mesti mulai dari mana. Jadi nggak ada jawaban tunggal ya, mana yang lebih baik. Terus kuncinya apa dong? Kuncinya itu di kelincaan mental. Kemampuan buat secara fleksibel pindah-pindah fokus antara level abstraksi yang beda tergantung kebutuhan situasi. Maksudnya? Ya kadang kita perlu mundur dikit, lihat hutannya apa, nilai intinya, gambaran besarnya apa, prinsipnya gimana. Di waktu lain, kita perlu maju, fokus ke pohonnya. Langkah konkret apa sekarang, detail pragmatis apa yang perlu diberesin. Jadi kayak nyetir mobil gitu ya, bisa ganti persneling, tahu kapan lihat peta, kapan fokus ke setir. Nah, analogi yang bagus itu. Kita perlu tahu kapan lihat peta besar, makna, dan kapan fokus ke putaran setir, tindakan spesifik. Harus lincah. Ada bukti ilmiah nggak sih yang nunjukin bedanya dampak tujuan spesifik sama umum ini? Ada. Ada studi fMRI, pencitraan otak yang lumayan menarik. Di studi ini, partisipan diminta nyari gambar target di layar. Satu kelompok dikasih tujuan spesifik banget. Cari gambar kursi X yang diputar 90 derajat. Kelompok lain tujuannya lebih umum. Cari gambar furnitur apa aja yang diputar. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, aktivitas otak mereka beda. Khususnya area amigdala yang nyambung ke respons emosi, itu ternyata lebih aktif di kelompok yang tujuannya spesifik, pas mereka gagal nemuin target spesifik itu. Wah, serius? Jadi tingkat spesifiknya tujuan bisa ngaruh ke respons emosi otak kita pas gagal meskipun gagalnya kecil. Kelihatannya gitu. Ini nunjukin gimana pilihan kita soal detail tujuan itu bisa ngaruh langsung ke cara kita proses info, persepsi, perasaan kita soal progres atau kemunduran, emosi, bahkan yaitu tadi, aktivitas otak kita. Wah, ini jadi bahan refleksi banget nih. Buat Anda, coba deh pikirin konteks kerjaan atau proyek Anda sekarang. Kapan sih saatnya Anda perlu benar-benar fokus ke hutan, ke mengapanya, dan kapan harus fokus ke detail pohon, ke bagaimananya? Gimana kelincahan Anda pindah-pindah fokus ini ngaruh ke motivasi sama perasaan Anda soal kemajuan yang udah dibuat? Oke, tadi udah bahas soal fondasi sama tingkat spesifiknya ya. Tapi kan kenyataannya tujuan kita jarang banget berdiri sendiri. Seringnya kita punya beberapa tujuan sekaligus kan? Betul sekali. Nah, gimana kita ngelola hubungan antar tujuan ini? Biar bisa jalan barengan gitu. Gak malah saling tarik-menarik terus bikin kita pecah fokus. Idealnya sih kita pengennya capai yang namanya sinergi tujuan, ya, atau goal synergy. Maksudnya, pas kita mikir mau nambah tujuan baru atau perluas kerjaan kita, pilihan itu sebaiknya sejalan. Dan idealnya malah memperkuat identitas sama kapabilitas inti kita yang tadi udah dibangun. Jadi nggak asal nambah beban gitu ya? Iya, jangan sampai malah narik kita ke arah yang benar-benar baru dan gak nyambung. Ada contoh nggak biar lebih kebayang sinergi ini gimana kerjanya? Contoh yang sering disebut dan bagus banget itu Arafin Eye Hospital di India. Misi inti mereka kan jelas banget ya, nyediain layanan bedah mata kualitas tinggi, terutama katarak, yang terjangkau buat banyak orang. Nah, pas mereka mikir mau ngembangin layanan, ada beberapa pilihan. Apa aja tuh? Salah satunya masuk ke program pencegahan kebutahan skala besar.
Pilihan lain, nambah layanan bikin kacamata resep. Terus mereka pilih yang mana? Mereka milih nambah layanan kacamata resep. Kenapa? Karena layanan ini sinergis banget sama kapabilitas inti mereka yang udah ada. Diagnosis masalah penglihatan individu dan nanganinnya. Bikin kacamata kan kelanjutan logis dari proses itu. Masuk akal. Sementara kalau program pencegahan kebutaan massal, meskipun tujuannya mulia banget, itu butuh keahlian yang beda jauh. Misalnya, kampanye media, edukasi publik besar-besaran, itu bukan kekuatan utama Arafin. Jadi mereka tetap fokus ke apa yang mereka kuasai dan pastiin layanan baru itu dukung misi inti. Oke, itu make sense buat Arafin. Tapi, bukannya ada resiko juga ya kalau kita terlalu fokus ke sinergi, bisa jadi kita malah jadi terlalu konservatif, terus kelewatan peluang gede di area baru cuma gara-gara butuh kapabilitas beda. Nah, itu poin kritis. Dan bisa jadi jebakan juga. Terlalu fokus ke sinergi, emang bisa bikin kita malas keluar dari zona nyaman. Buku ini juga nyinggung jebakan lain loh, nyoba capai terlalu banyak tujuan yang beda-beda, pakai satu cara atau alat yang sama. Maksudnya gimana tuh? Ya, itu bisa secara nggak sadar malah ngebatasin fleksibilitas kita, dan mungkin ngorbanin tujuan utama kita. Jadi, ya keseimbangan tetap penting sih. Oke, lalu gimana sama kebalikannya, yaitu konflik tujuan? Nah, kalau konflik tujuan ini, dampaknya bisa jauh lebih ngerusak daripada sekedar kurang sinergi. Apalagi kalau konfliknya itu di level dasar, nyangkut identitas inti atau nilai-nilai dasar kita. Baik sebagai individu maupun organisasi. Pertanyaan kayak, sebenarnya kita ini siapa sih? Atau apa yang paling penting buat kita? Itu bisa jadi sumber gesekan yang dalam banget. Jadi ini bukan cuma soal beda pendapat prioritas kerjaan harian gitu ya? Jauh lebih dalam dari itu. Ada studi menarik soal teater nirlaba di Amerika. Hasilnya nunjukin perselisihan internal yang paling ngerusak kinerja jangka panjang itu bukan debat antara tim artistik sama tim marketing soal strategi promosi. Bukan itu. Terus apa dong yang paling bahaya? Yang paling bahaya itu konflik fundamental soal tujuan utama organisasi. Misalnya fokusnya mau ke pencapaian artistik murni atau ke kelangsungan finansial biar bisa terus kerja. Nah, konflik di level nilai inti kayak gini bisa benar-benar bikin lumpuh. Wah, ini pengingat penting banget. Coba deh, Anda perhatiin lagi tujuan-tujuan yang lagi Anda jalanin sekarang. Kerasa saling dukung nggak? Saling nguatin? Atau malah ada yang narik ke arah berlawanan, bikin tegang di dalam? Dan pas Anda mau nambah tujuan baru, seberapa sadar Anda nilai tujuan baru ini bakal nguatin atau malah ngaburin tujuan inti Anda? Oke, kita udah banyak bahas aspek statis dari tujuan ya. Fondasi, tingkat detail, hubungan antar tujuan. Sekarang kita lihat sisi dinamisnya yuk. Gimana sih tujuan ini hidup dan bergerak dalam praktek kita sehari-hari? Tadi kan Anda sempat sebut tujuan itu diaktifkan, dinonaktifkan, diperbarui. Betul, tujuan itu cair banget, nggak diem aja gitu. Pikiran kita tuh terus-terusan ngaktifin satu tujuan, jadiin fokus. Nonaktifin yang lain, disimpan dulu sementara. Dan nge-update prioritas atau bahkan isi tujuannya sendiri, berdasarkan pengalaman dan info baru. Ada temuan menarik nggak soal dinamika aktivasi-deaktivasi ini? Ada nih, satu temuan yang agak counterintuitive ya. Penelitian nunjukin, pas kita ngerasa bikin kemajuan yang lebih baik dari perkiraan di satu tujuan yang lagi kita kerjain. Iya. Kayak otak kita bilang, yang ini lancar nih, ada kapasitas mental lebih. Mungkin saatnya lirik tujuan B atau C. Jadi ironisnya, sukses di satu area malah bisa micu kita buat mikirin perubahan prioritas. Wah, menarik juga ya. Tapi pasti ada resikonya juga kan dalam dinamika ini. Misalnya tujuan penting malah jadi kelupaan gitu. Nah, tepat sekali. Ada fenomena namanya pengabaian tujuan atau goal neglect. Ini sering kejadian kalau kita punya banyak tujuan yang kompleks. Atau kalau kita sering banget keinterupsi. Kita tahu sebenarnya langkah atau subtujuan penting berikutnya apa, tapi entah kenapa kita lupa aja ngelakuinnya pas waktunya. Kayak ada langkah penting yang keskip gitu aja. Nah, ini sering banget saya alami. Apalagi pas ngerjain sesuatu yang butuh banyak langkah urut, terus tiba-tiba ada gangguan, gimana cara ngatasinnya tuh? Buku ini nawarin strategi mental yang sebenarnya simple, tapi kayaknya efektif. Terutama buat ngatasin efek interupsi. Jadi gini, pas Anda sadar bakal keinterupsi atau mesti berhenti bentar, coba luangin beberapa detik buat ngebayangin dengan jelas posisi Anda saat itu di tugas itu. Ngebayangin gimana? Ya, langkah terakhir apa yang dilakuin, langkah berikutnya apa. Terus, pas Anda balik lagi ngerjain tugas itu,
aktifin lagi bayangan mental tadi. Latihan mental snapshot ini katanya sih bantu nguatin ingatan kita dan bikin lebih gampang ngambil lagi alur kerja yang keputus. Oke, masuk akal. Nah, selain diaktifkan dan kadang terabaikan, aspek pembaruan tujuan juga penting ya. Maksudnya bukan cuma balik ke tujuan lama aja. Penting banget. Ini nyambungnya ke motivasi jangka panjang. Kalau ngutip psikolog Albert Bandura, orang yang tingkat self-effikasinya tinggi, percaya sama kemampuan diri sendiri, itu cenderung nggak puas cuma dengan capai tujuan awal. Terus gimana? Setelah sukses, mereka secara alami bakal naikin standar atau nentuin tantangan baru buat diri sendiri. Nah, proses ngupdate tujuan ke tingkat yang lebih tinggi inilah yang jaga api motivasi tetap nyala. Ada konsep lain nggak yang terkait sama cara kita nemuin tujuan atau langkah baru pas kita mungkin lagi agak buntu gitu? Ada satu istilah yang unik nih dan menarik, goal gambling. Ini bisa diartiin kayak ngoceh tapi lewat tindakan. Ngoceh lewat tindakan, maksudnya? Ya, kita ngelakuin eksperimen-eksperimen kecil gitu. Nyoba langkah atau arah baru yang mungkin tujuannya belum jelas-jelas banget, tapi masih sejalan sama nilai-nilai inti kita. Kayak eksplorasi aktif buat nemuin jalan selanjutnya. Proses ini butuh toleransi sama ketidakpastian dan berani nyoba sesuatu yang hasilnya belum pasti. Wah, ini semua ngasih banyak perspektif ya soal dinamika tujuan. Pertanyaan refleksi nih buat Anda. Gimana biasanya Anda nangani prioritas yang saling saingan atau berubah-ubah? Punya strategi khusus nggak biar detail atau sub-tujuan penting nggak kelewat pas lagi sibuk atau keganggu? Terus, setelah capai target, Anda cenderung nantang diri lebih jauh atau lebih nyaman di level yang udah dicapai aja? Oke, sebelum kita simpulkan nih, ada satu lagi tips praktis dari bab 6 ini yang kayaknya simple tapi dampaknya bisa gede, yaitu soal jadiin kreativitas sebagai tujuan yang eksplisit. Nah, ya. Ini mungkin kedengarannya kayak terlalu simpel ya, tapi banyak penelitian secara konsisten nunjukin hal yang sama. Pas orang dikasih instruksi jelas, jadilah kreatif. Atau pas kreativitas dijadiin target yang jelas, output mereka cenderung lebih kreatif dibanding kalau nggak ada instruksi itu. Oh, gitu ya? Iya, jadi jangan ragu buat secara sadar nentuin hasilin ide baru. Atau cari solusi nggak biasa sebagai tujuan, baik buat diri sendiri maupun dalam tim. Jadi bukan cuma ngarep ide kreatif datang sendiri gitu aja ya? Betul, bahkan sekedar priming atau dikasih isyarat sebentar aja yang dorong mikir kreatif, itu bisa ningkatin kemampuan orang buat lihat analogi atau hubungan antar ide yang lebih jauh dan nggak kepikiran sebelumnya. Ini nguatin pandangan kalau kreativitas itu bukan cuma bakat bawaan yang udah paten gitu aja. Tapi lebih kayak sesuatu yang bisa kita nyalain atau tingkatkan secara sengaja sesuai kebutuhan gitu. Tepat sekali. Kreativitas bisa dilihat sebagai kemampuan yang bisa ditingkatkan dan diarahkan lewat penetapan tujuan yang sadar. Jadi, kalau situasi emang nuntut inovasi atau mikir out of the box, jadiin kreativitas itu sendiri sebagai salah satu target eksplisit bisa bantu banget ngarahin energi kognitif kita ke sana. Pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan sebelum kita rangkum. Dalam kerjaan atau aktivitas Anda, seberapa sering sih Anda secara sadar jadiin kreativitas atau inovasi sebagai tujuan yang jelas? Misalnya pas mulai proyek baru, atau sesi brainstorming, atau pas hadapi masalah yang rumit, atau momen kreatif lebih sering muncul gitu aja tanpa direncanain. Wah, banyak banget ya lapisan pemikiran dari bab 6 Innovating Minds Rethinking ini. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, pesan utamanya kayaknya tujuan itu bukanlah sesuatu yang statis ya, kayak monumen yang kita pahat sekali terus dipajang selamanya. Bukan sama sekali. Tapi lebih kayak organisme hidup gitu ya, yang butuh disetel terus-menerus. Iya, bener banget. Ini kayak tarian yang berkelanjutan. Tarian antara jaga makna, kenapa sih kita lakuin ini? Sama kemudahan pengelolaan. Gimana kita lakuinnya langkah demi langkah? Terus juga tarian antara bangun sinergi antar tujuan biar saling nguatin, sambil tetap waspada sama potensi konflik, apalagi konflik nilai yang dasar banget. Dan juga, tarian dalam ngelola dinamikanya sehari-hari kan? Kapan kita aktifin fokus ke satu tujuan, kapan harus berani non-aktifin sementara tujuan lain, gimana nge-update prioritas pas situasi berubah, dan bahkan gimana kadang kita perlu berani lakuin goal bubbling itu tadi. Eksperimen tanpa jaminan ya, buat nemu jalan baru. Iya, betul. Dan kemampuan buat nyetel terus-menerus ini, kelincahan dalam ngelola tujuan ini, yang menurut buku ini jadi salah satu kunci paling penting buat bisa sukses jalanin kompleksitas dunia sekarang ini.
Kemampuan ini yang memungkinkan kita dorong inovasi dan perubahan yang benar-benar bermakna. Nggak peduli skalanya, mau itu di proyek pribadi Anda, di dinamika tim, atau bahkan di arah strategis organisasi. Oke, sebagai penutup nih, kita balik lagi sebentar yuk ke trade-off antara makna sama kemudahan pengelolaan tadi. Mengingat selalu ada potensi tukaran antara fokus ke mengapa, nilai, makna besar, sama fokus ke bagaimana, langkah konkret, detil pengelolaan di tiap tujuan. Iya, Coba deh Anda renungkan ini. Dalam tantangan atau proyek utama yang lagi Anda hadapin sekarang, di momen atau fase mana sih fokus ke mengapa itu kerasa lebih penting daripada detail bagaimana? Dan sebaliknya, kapan detail bagaimana justru jadi kunci yang lebih penting buat bikin progres? pertanyaan bagus itu. Lalu, gimana Anda bisa secara sadar dan fleksibel nyiimbangin kedua fokus ini seiring perjalanan Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang menyelami bab 6 dari Innovating Minds Rethinking. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan mungkin beberapa alat bantu praktis buat lihat dan ngelola tujuan-tujuan Anda. Terutama pas Anda lagi usaha numbuhin kreativitas dan gerakin perubahan. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.